Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini bersama saya Bu Indah akan belajar materi kimia. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan reaksi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari lambang unsur, unsur logam dan non-logam, serta rumus kimia. Misalnya, air memiliki rumus kimia H2O, kemudian oksigen. Oksigen memiliki rumus kimia O2. Asam sulfat memiliki rumus kimia H2SO4, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi, masih berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, dalam persamaan reaksi, kita misalkan seperti ini. Dalam pembuatan produk, pasti ada bahan atau dalam persamaan reaksi disebut dengan reaktan. Kemudian, untuk hasil pembuatannya namanya produk. Jadi, ada reaktan dan produk. Nah, misalnya begini. Kita membuat satu kue, itu bahannya ada 2 telur, 1 kg tepung, dan 0,5 kg gula. Mana yang jadi produk? Tentunya kue. Yang jadi reaktan, ya yang tadi bahan-bahannya ada 2 telur, 1 kg tepung, dan 0,5 kg gula. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hal tersebut. Kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini yaitu 3.2 menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan persamaan reaksi berdasarkan lambang unsur suatu reaksi kimia dan perhitungan rumus kimia. Kemudian, menganalisis persamaan reaksi berdasarkan lambang unsur suatu reaksi kimia dan perhitungan rumus kimia. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menentukan persamaan reaksi berdasarkan lambang unsur suatu reaksi kimia dan perhitungan rumus kimia. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis persamaan reaksi berdasarkan lambang unsur suatu reaksi kimia dan perhitungan rumus kimia. Dalam materi persamaan reaksi kimia, kita akan membahas mengenai penulisan persamaan reaksi dan penyetaraan persamaan reaksi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi persamaan reaksi, kita perlu tahu dulu apa itu reaksi kimia. Jadi, reaksi kimia adalah proses yang meliputi perubahan beberapa zat menjadi zat lain melalui pemutusan dan pembentukan ikatan. Coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan contoh reaksi kimia, yaitu reaksi pembakaran gas metana, di mana CH4 dengan O2 akan bereaksi membentuk CO2 dan H2O. Jadi, CH4 dan O2 merupakan reaktan, sedangkan CO2 dan H2O merupakan produk. Nah, kemudian dalam persamaan reaksi, apakah jumlah reaktan harus sama dengan produk? Ya, betul. Jadi harus sama ya. Kemudian, bagaimana cara menyamakan jumlah reaktan dan produk? Belum ada yang tahu? Baik, kalau belum ada yang tahu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita masuk bagian 1, yaitu penulisan persamaan reaksi. Apa sih persamaan reaksi itu? Reaksi kimia mengubah zat-zat asal, reaksi atau reaktan menjadi zat-zat baru atau produk. Perubahan yang terjadi dapat dipaparkan dengan menggunakan rumus kimia zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Jadi, pemaparan ini disebut persamaan reaksi. Misalnya, reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen membentuk air dipaparkan sebagai berikut. 2H2G plus O2G, tanda panah 2H2OL. Tanda panah menunjukkan arah reaksi dan dapat dibaca sebagai membentuk, bereaksi menjadi, atau istilah lainnya yang sesuai. Bilangan di depan rumus kimia masing-masing zat dalam persamaan reaksi disebut koefisien reaksi. Koefisien 1 tidak perlu ditulis. Kemudian, huruf cetak miring dalam tanda kurung yang mengikuti rumus kimia tiap-tiap zat menyatakan wujud atau keadaan zat yang bersangkutan.
Berikut ini macam-macam fase atau wujud zat dalam reaksi kimia. Ada S menunjukkan solid atau padatan, kemudian L menunjukkan liquid atau cairan, kemudian G menunjukkan gas, kemudian Aq menunjukkan aqueous atau larutan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persamaan kimia, yaitu koefisien reaksi menyatakan perbandingan jumlah partikel dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Pada contoh persamaan reaksi di atas, koefisiennya menyatakan bahwa setiap 2 molekul hidrogen bereaksi dengan 1 molekul oksigen membentuk 2 molekul air. Kemudian, karena koefisien reaksi merupakan angka perbandingan, maka koefisien reaksi haruslah bilangan bulat paling sederhana. Kemudian, persamaan reaksi yang sudah diberi koefisien yang sesuai disebut persamaan setara. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu penyetaraan persamaan reaksi. Penyetaraan persamaan reaksi dimaksudkan untuk menyamakan jenis dan jumlah atom di ruas kiri dengan di ruas kanan. Berikut ini langkah-langkah untuk menyetarakan persamaan reaksi. Yang pertama, tetapkan koefisien salah satu zat. Biasanya, zat yang rumus kimianya paling kompleks sama dengan 1, sedangkan zat lain diberikan koefisien sementara dengan huruf. Yang kedua, setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1 itu. Jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan. Yang ketiga, setarakan unsur lainnya. Biasanya akan membantu jika atom O disetarakan paling akhir. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh untuk menyetarakan persamaan reaksi. Berikut ini contoh persamaan reaksi pembakaran gas metana menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Persamaan ini merupakan contoh persamaan reaksi yang belum setara, di mana jumlah atom yang ada di ruas kiri belum sama dengan jumlah atom yang ada di ruas kanan. Misalnya, atom H di ruas kiri sebanyak 4, sedangkan atom H di ruas kanan sebanyak 2. Jadi, belum sama antara yang di ruas kiri dan di ruas kanan. Mari kita coba untuk menyetarakan persamaan ini. Langkah pertama, tetapkan koefisien CH4 dengan angka 1, sedangkan zat lainnya dengan huruf. Maka persamaan reaksinya menjadi 1CH4 gas plus AO2 gas menjadi BCO2 gas plus CH2O gas. Kemudian setarakan atom C dan H. Untuk menyetarakan atom C, hitung terlebih dahulu jumlah atom C yang ada di ruas kiri dan jumlah atom C yang ada di ruas kanan. Dari persamaan di atas, dapat diketahui jumlah atom C di ruas kiri sebanyak 1, sedangkan di ruas kanan sebanyak B. Berarti B sama dengan 1. Kemudian setarakan atom H. Hitung jumlah atom H yang ada di ruas kiri dan jumlah atom H yang ada di ruas kanan. Dari persamaan tersebut, bisa diketahui jumlah atom H di ruas kiri sebanyak 4 dan di ruas kanan sebanyak 2C. Berarti 2C sama dengan 4, maka C sama dengan 2. Dari nilai B sama dengan 1 dan C sama dengan 2, persamaan reaksinya menjadi huruf B diganti dengan angka 1, sedangkan C diganti dengan angka 2. Maka 1CH4 gas plus AO2 gas menjadi 1CO2 gas plus 2H2O gas. Kemudian setarakan atom O. Hitung jumlah atom O yang ada di ruas kiri dan jumlah atom O yang ada di ruas kanan. Dari persamaan tersebut, dapat diketahui jumlah atom O di ruas kiri sebanyak 2A dan di ruas kanan sebanyak 4. Berarti 2A sama dengan 4, maka A sama dengan 2. Kemudian, ganti huruf A dengan angka 2. Maka persamaan setaranya yaitu 1CH4 plus 2O2 gas menjadi 1CO2 gas plus 2H2O gas. Gimana, mudah bukan untuk menyetarakan persamaan reaksi?
Oke, cukup pembahasan materi hari ini. Untuk lebih memahami materi, silakan kalian coba untuk mengerjakan soal latihan yang ada di MS Team. Kemudian, salah satu dari kalian coba sampaikan jawabannya di kolom komentar MS Team untuk kita diskusikan. Supaya jika nanti ada jawaban yang salah, kita bisa tahu letak kesalahannya dan bisa untuk memperbaikinya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.